bersama Yohanes di sini dan selama 10 menit ke depan mari kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terlebih dahulu mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami masih diberi kesempatan untuk bersekutu dalam firman-Mu. Kami mohon kiranya Roh-Mu yang kudus yang menuntun kami supaya apa yang kami lakukan ini bukan sesuatu yang sia-sia, sebab kami tidak bisa mengandalkan hikmat kekuatan kami sendiri. Kami bersandar, kami memohon pada hikmat yang daripada-Mu. Ajar kami, tuntun kami, bawa kami pada pengertian, pada pengenalan yang benar akan Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Mari kita lanjutkan pembacaan kita dalam kitab Efesus. Dan sekarang kita buka dalam kitab Efesus pasal yang kelima, kita mau baca ayat yang ke-18. Efesus 5 ayat 18, demikian firman Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ayat ini membawa kita pada suatu kontras. Paulus sedang membandingkan dua hal, antara mabuk dengan roh, penuh roh. Kenapa kita bisa menyimpulkan demikian? Karena kalimat ini, dua kondisi ini dihubungkan dengan kata tetapi. Jadi ini merupakan suatu perbandingan. Janganlah kamu mabuk oleh anggur. Jangan kamu gitu, tetapi gini. Kurang lebih bahasa sederhananya kurang lebih seperti itu ya. Janganlah kamu mabuk oleh anggur, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Jadi ada dua hal yang sedang dibandingkan di sini. Yang kalau kita tanpa pengertian kita asal baca saja, loh bukankah kalau mabuk dengan anggur itu seharusnya dibandingkan dengan sadar, kondisi sadar, kondisi tidak mabuk. Tapi yang dipilih Paulus di sini bukan sadar, bukan kondisi sadar, tapi penuh dengan roh. Mari kita pelajari bersama-sama. Ayat 18 diawali dengan kata dan. Jadi memberikan tambahan dari apa yang sudah dijelaskan di ayat-ayat sebelumnya. Dan kemudian diikuti dengan kata janganlah. Nah, kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya, akan kita temukan juga kata janganlah ini. Yang pertama di ayat yang ke-15. Dikatakan di sana, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan di ayat 17, kita ketemu lagi dengan kata janganlah. Dikatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, dalam ayat 15, dalam ayat 17, kita ketemu kata tetapi juga. Jadi di sana ada suatu perbandingan juga. Ayat 15 membandingkan antara orang bebal, arif. Ayat 17 membandingkan antara bodoh dan mengerti kehendak Tuhan. Dan sekarang ayat 18 membandingkan antara mabuk oleh anggur dan penuh dengan roh. Dari 3 ayat ini kita bisa belajar lebih lengkap, berusaha menangkap lebih jelas apa yang sedang berusaha dijelaskan di sini. Jadi mabuk oleh anggur di sini, ini satu kelompok dengan orang bebal, satu kelompok dengan orang bodoh. Sementara penuh dengan roh di sini, ini satu grup, satu kelompok dengan orang arif, dan satu kelompok dengan orang yang mengerti kehendak Tuhan. Nah, kita mau bahas dulu satu grup yang ini dulu, grup yang negatif ini dulu ya, grup pemabuk. Grup yang mabuk oleh anggur, grupnya orang bebal, grupnya orang bodoh. Kenapa kok dimasukkan dalam satu grup? Karena kalau kita mau melihat kondisi orang yang mabuk oleh anggur, oleh minuman beralkohol, oleh minuman keras, bukankah mereka itu sama seperti orang yang bebal? Bukankah mereka itu sama seperti orang yang arif? Bukankah sepinter-pinternya orang, entah dia sarjana apa, sarjana nuklir lah, sarjana kimia, ketika dia sedang mabuk, bukankah dia sama seperti orang yang bebal, seperti orang yang bodoh? Bukankah dia akan melakukan hal-hal yang bodoh yang tidak disadarinya? Itulah kenapa Paulus menempatkan ini dalam satu grup. Peringatannya keras, janganlah, janganlah,
janganlah. Dan yang kita bahas sekarang di sini, janganlah mabuk oleh anggur. Kitab suci kita dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru memberikan peringatan-peringatan tentang mabuk oleh anggur. Dalam perjanjian lama kita belajar dari kisahnya Nuh, bagaimana dia mabuk oleh anggur dan itu nggak berakibat baik. Selanjutnya ada lagi Lot, bagaimana dia dibikin mabuk dan kemudian juga nggak berakibat baik juga. Dalam perjanjian baru, semakin jelas peringatan-peringatan tentang mabuk. Kita coba baca beberapa ayatnya. Dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 11. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah, supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang yang demikian, janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Diperingatkan kepada jemaat di Korintus, jangan menjalin hubungan yang erat, hubungan yang dekat, salah satunya dengan orang pemabuk. Tetap dalam 1 Korintus 6 ayat 10, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Lebih keras lagi, lebih jelas lagi, pemabuk tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dalam Roma pasal 13 ayat yang ke-13, diingatkan juga, marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta, pora, dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. 1 Timotius 3 ayat 8 tentang syarat diaken. Dikatakan demikian juga diaken-diaken haruslah orang terhormat, jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah. Sudah cukup banyak untuk kita seharusnya tidak melawan. Mungkin ada beberapa aliran dalam kekristenan yang memandang tentang minum-minuman beralkohol. Ada yang secara tegas ngomong nggak boleh sama sekali. Tapi ada juga yang mengajarkan, Yesus saja minum anggur. Dan ayat juga dikatakan, ada satu ayat yang ngomong jangan minum air aja, campurin anggur dikit. Baik untuk kesehatan. Dan boleh minum anggur? Boleh. Tapi ada juga yang kebablasan mungkin menerjemahkan boleh tadi itu dengan sesukanya. Padahal firman Tuhan tidak ngomong seperti itu. Firman Tuhan memberi peringatan jangan jadi penggemar anggur, jangan mabuk oleh anggur, sebab saat kita mabuk, kita sama seperti orang bebal, kita sama seperti orang bodoh. Dan kemudian kelompok yang kedua, kita diingatkan tentang penuh dengan roh. Roh di sini adalah Roh Kudus. Perbandingan antara kondisi tidak sadar dengan kondisi penuh roh. Bukankah kondisi tidak sadar seharusnya itu dibandingkan dengan sadar? Betul sekali, dan justru itu meneguhkan bahwa saat orang dipenuhi dengan roh, itu dia sadar. Dan ini seringkali yang salah diterjemahkan juga oleh beberapa orang yang menyebut dirinya pengikut Kristus, dan mereka ngomong bahwa saat aku dipenuhi roh, maka aku tidak sadar. Dan dalam ketidaksadaranku itulah justru aku disadarkan oleh Tuhan akan perintahnya. Ini sesuatu yang kalau kita pikir bulet ya, apa maksudnya? Kenapa kok harus ditidaksadarkan dulu supaya disadarkan? Enggak. Janganlah kamu mabuk oleh anggur, jangan kamu dalam kondisi tidak sadar, dibandingkan dengan janganlah dan hendaklah kamu penuh dengan roh, hendaklah kamu dalam kesadaranmu. Dan dalam kesadaranmu kita lihat tadi satu grupnya, kita ingat ada satu grup di sana, dibandingkan dengan, dikelompokkan dengan orang yang arif. Orang yang penuh dengan roh itu satu kelompok dengan orang arif. Orang yang penuh dengan roh itu satu kelompok dengan orang yang mengerti kehendak Tuhan. Cara kerja Roh Kudus, orang yang dipenuhi Roh Kudus itu Roh Kudus bukan dicurahkan untuk membuat orang tidak sadar. Justru semakin sadar, justru semakin menggunakan akal budinya supaya mengerti kehendak Tuhan. Ayat 17, mengerti kehendak Tuhan. Dan itu yang dikatakan juga dalam kitab Roma, pasal 12. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Artinya, kita tidak pernah diajarkan, disuruh untuk carilah kondisi di mana kamu tidak sadar. Nggak pernah. Justru Roh Kudus itu menyadarkan kita akan dosa-dosa kita. Menyadarkan kita tentang keterbatasan kita, tentang kita perlu juru selamat. Kita disadarkan, bukan dibawa dalam kondisi tidak sadar. Ini kondisi orang yang mabuk tadi. Ini kondisi orang yang bebal, ini kondisi orang yang bodoh.
Kiranya dalam perenungan kita kali ini, kita diingatkan yang pertama untuk menjaga diri kita dari segala macam kemabukan dan pesta pora. Dari situ kita akan dibawa sama seperti orang yang bebal, orang yang bodoh, dan di situ kita akan dibawa dalam kondisi yang dikatakan tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Mari jangan main-main. Allah cuma dikit, Allah minum dikit, minum dikit, minum dikit, minum dikit. Lama-lama jadi banyak, lama-lama keterusan, lama-lama jadi kebiasaan, lama-lama jadi pemabuk, jadi bebal, jadi bodoh. Kiranya kita senantiasa mohon Roh Kudus untuk kita bijaksana dalam menghadapi area di mana di dalamnya ada minuman beralkohol, ada anggur atau minuman beralkohol lainnya. Jangan menganggap itu sesuatu yang bisa kita umbar nafsu di sana, enggak. Jangan mabuk oleh anggur. Dan yang kedua, kita belajar tentang hidup dalam roh, hidup penuh dengan roh, hidup yang arif, hidup yang mengerti kehendak Tuhan, hidup yang sadar, disadarkan oleh Roh Kudus tentang siapa kita, manusia yang berdosa, manusia yang tidak sanggup menyelamatkan dirinya, manusia yang butuh juru selamat, dan dibawa kepada pengenalan akan siapa juru selamat itu di dalam Yesus Kristus. Kiranya Roh Kudus yang menuntun kita mengerti. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu buat kesempatan ini. Kami diingatkan untuk menjaga diri kami kudus, suci di hadapan-Mu, dengan menjaganya dari segala macam kemabukan dan pesta pora. Kami berdoa kiranya bagi mereka yang mengalami keterikatan dengan minuman yang beralkohol, kiranya Roh yang Kudus menuntun mereka pada kesadaran bahwa mereka tidak seharusnya terikat kepada hal-hal yang tidak menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Dan kiranya mereka berserah dan Roh Kudus boleh menuntun, melepaskan, membebaskan mereka dari keterikatannya terhadap minuman keras. Kami berdoa juga kiranya Roh yang Kudus menyadarkan kami, bukan membawa kami kepada kondisi tidak sadar, mengucapkan hal-hal yang tidak kami mengerti, tapi kiranya Roh Kudus menyadarkan kami akan kebenaran firman Tuhan, akan keadaan kami yang sejatinya berdosa dan butuh juru selamat, dan membawa kami kepada pengenalan dalam kasih karunia-Mu, membawa kami kepada pengenalan dan iman percaya bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya yang sanggup menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.